Saya Ganesh. Saya Mo. Saya Wita. Saya Bella. Saya Lia. Saya Godik. Saya Diva. Saya Michelle. Saya Dea. Saya Kalista. Saya Wawa. Saya Dita. Saya Linda. Saya Irin. Saya Aya. Saya Eka. Saya Poni. Saya Ellen. Saya Vina. Saya Nopal. Aku Galean. Aku Faya. Aku Yosua. Saya Vita. Saya Nimolia. Saya Habibi. Saya Linda. Saya Kevin. Saya Jul. Saya Windy. Saya Septi. Saya Sari. Saya Bang Iki. Momen setiap kita akan melakukan perlombaan, itu sih yang paling saya ingat. Momen yang saya ingat di kelas ini adalah kebersamaan kita yang telah kita lalui bersama-sama di 3 semester ini. Mungkin nanti mudahan kita tidak akan lupa. Drama pas kelas 12 itu. Fashion show kemarin. Latihan drama, lomba drama pada kelas 12. Kebersamaan sih, apalagi yang latihannya ya. Latihan untuk drama kelas 12 itu paling the best tuh. Momen dimana kita bisa ngumpul sama-sama di kelas kayak setiap jam kos gitu. Momen chaos di kelas, lagi ngumpul, makan sama-sama, ganti baju, suruh laki-laki keluar, duduk sama-sama, bakar-bakar. Karena jarang ngumpul kok misalnya di luar, itu yang pertama kali ngumpul tuh kan waktu bakar-bakar. Terus kalau di kelas ya biasalah ngumpul sama-sama gitu. Misalnya kita ndak tahu kan ngerjakan tugas kan ndak ngerti. Terus tuh ada aja kawan tuh yang bantu gitu, yang buat kita ngerti. Pas kelas 11 kita lomba gapura, karena di situ betul-betul kekompakannya terasa. Terus pas lomba drama kemarin, itu betul-betul kekeluargaannya betul-betul terasa. Barusan tadi pagi Dita ada masalah keluarga, terus sampai ke kelas ini hilang masalahnya, karena banyak yang hibur. Terus Dita ingat setiap istirahat pertama itu selalu ngumpul, makan sama-sama, cerita sama-sama. Pokoknya semua momen yang Dita lewati di kelas ini sangat-sangat Dita ingat. Momen sih baru kelas 12 ya, tapi tak agak banyak, tapi ada momennya. Di saat kita tuh mau lomba pasti ada aja yang cekcok, kelahi. Di grup tuh apalagi pasti ada yang kelahi sampai keluar grup lah apa segala macam. Itu momen paling diingat sih. Momen pertama kali yang ada di Sedap di kelas ini tuh pas kelas 10. Drama pas yang kita latihan tuh semua tuh nangis-nangis, semua tuh marah-marah. Bakar-bakar, momen aku ulang tahun, semua datang, semua yang ndak mau kayak semua tuh berusaha buat datang. Kita bakar-bakar di rumah Poni, itu baliknya itu kan ramai-ramai, jadi berasa touring lah gitu sekelas. Momen yang paling aku ingat tuh waktu pertama kali kita menang, dan itu rasanya bangga banget sih. Momennya ribut-ribut dalam kelas, sampai tidur. Banyaklah momen yang di sini, tak bisa ya sebut satu-satu. Momen pertama yang aku ingat itu waktu kita lagi kerja sama buat lomba 17 Agustus waktu kelas 11, dan itu kita memenangkan lomba gapura guys. So sangat berkesan yang buat saya ingat sama teman-teman di kelas ini. Momen waktu kita lomba drama itu loh, gak tahu itu kapan, tapi itu paling berkesan buat aku. Yang paling ingat sih pas drama, itu kan solid banget tuh. Semuanya kerja gitu. Sama tuh momen kebersamaan kita di saat perlombaan, kelas kita tuh sangat kompak. Momen kebersamaan, apa ya? Sering bergurau, bercanda. Pokoknya menyenangkan. Saat ada jam kos gitu. Ada kenapa buku, makan saat belajar apa? Makan saat ada buku. Bolos. Ketika jam kosong, berjoget bersama, pungkut bersama. Terus pokoknya banyak lah kentangan. Kalau ngomongin momen sih sebenarnya banyak. Akhir-akhir ini kan kita berenang bareng nih. Momen-momen itu, momen-momen kita latihan di tempat Malung Iki,
17 Agustusan 2023 itu momen-momen yang saya ingat. Makan-makan bersama, kumpul-kumpul bersama dan melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota kelas. Kalau ini sih momen waktu bersih-bersih di kelas. Misalkan ada agenda bersih-bersih kelas tuh, nah itu kan kita tuh kayak sama-sama gotong royong buat bersihkan kelas. Nah itu yang Windy suka dari momennya. Mungkin momen diadakannya perlombaan karena kan kelas kami itu sangat solid pas lombanya, apalagi pas lomba yang drama kemarin itu betul-betul momen yang paling seru sih. Terus kayak itu kan Kalau masalah momen tuh, semua lomba yang dilalui bersama tuh termasuk momen yang bisa diingat sih sebenarnya. Kelas ini menarik itu karena keramaiannya. Kita bisa ribut, kita bisa senang-senang, kita bisa sedih, kita bisa nangis, kita bisa bahagia di kelas ini. Menarik, mungkin saling memahami, nyatu, ndak ada memandang perbedaan gitu. Mungkin pas kalau misalnya mau ada lomba atau apa tuh, kelas ini tuh kayak bisa jadi kompak gitu, bisa saling mengeluarkan pendapat. Pokoknya bagus lah. Kelas ini kadang-kadang kompak tapi kadang ada kelahi-kelahi dikit lah gitu. Untuk menarik kelas ini asik. Lalu kalau ada event-event gitu kayak kompak ataupun pokoknya seru lah sih kelas ini. Keagamaan hayati sih, ke dalam kelas ni ada banyak sekali jenis-jenis manusia yang meskipun aneh tapi sangat-sangat melengkapi satu sama lain. pertemanannya bagus, mantap. Personality setiap orang yang berbeda, cara kita nanggapin orang lain, cara kita berkomunikasi sama teman-teman di kelas, menarik sekali. Menarik itu sih egonya. Itu menarik tuh. Suka kumpul-kumpul, suka nyakat guru. Pokoknya banyak nyakat lah. Menariknya setiap mau lomba itu selalu ada bentrok, selalu adu ego, adu emosi, adu pendapat. Tapi setelah itu kita tetap baik lagi, keluarganya terasa lagi, kompaknya terasa lagi. Kelas ini benar-benar tidak nyangka kalau Dita tuh bisa klop dalam kelas ini. Awalnya waktu kelas 10 itu kan belum ada yang kenal. Nah kelas 11 ini mulai akrab. Dan kelas 12 itu mungkin Dita merasa agak pecah. Tapi semuanya bisa tiba-tiba kompak. Semuanya bisa tiba-tiba paham. Semuanya bisa memahami Dita, bisa menerima Dita. Dan Dita juga mohon maaf kalau Dita ada salah. Kelas seminar itu gara-gara orangnya lah kan. Karena yang pertama asik, seru, terus sering gak kayak bagi jawaban gitu. Terus kalau misalnya kita tak paham tuh kan, orangnya tuh baik kayak mengajarkan kita walaupun kita bengal. Itu yang buat kelas ini menarik. Yang bikin menarik itu kekeluargaannya, terus sifat-sifat kalian yang memberikan hal positif untuk kami ini, untuk saya terutama ya, karena kalian tuh pengaruh baik, apalagi teman-teman dekat saya, kayak mereka tuh banyak ngasih pelajaran lah untuk saya. Kelas ini menarik tuh karena solid. Kalau ada apa-apa tuh semua tuh gerak, meskipun kayak ditekak dulu baru bergerak. Kompak sih awalnya tuh sih. Waktu kelas 10 tuh nggak ada kompak-kompak sama sekali. Kelas 11 mulai kompak. Kelas 12 tuh kerasa sih kompak, tapi kayak semuanya tuh mulai bersirkel. Orang-orangnya sih kayaknya di kelas ini aku banyak belajar lah. Apalagi ini pertama kali kelas yang kayak aku bergaul sama orang yang beragama Islam gitu. Kebanyakan kan dari kelas 6 sampai SMP kawan aku tuh orang Cina. Tapi kelas ini aku banyak, aku sudah mau nangis. Aku banyak teman-teman agama Islam.
Kok kalau dulu tuh kayak masih SMP tuh mikirnya aku nggak bisa bergaul sama yang agama Islam gitu. Ternyata sekali SMA semua teman aku kebanyakan orang Islam, sangat mengajarkan sih. Kayak kalau dulu kan sama pemerintah, kalau mereka tuh kayak apa-apa harus bilang tolong gitu. Menarik tuh karena gimana ya, kelas ini nih kalau udah ada lomba tuh mau berkompetisi, dia tuh maunya menang gitu, Mbak. Jadi ada kerjasamanya, aku suka itu sih. Kelas ini menarik tuh karena banyak pelawaknya. Dari Pinyo ke Anjungan tuh banyak pelawaknya masing-masing. Beda dari yang lain kalau kita terlatih bisa ngobrol sama budak-budak lain sama budak kelas. Jadi lain lah dari kelas lain. Ada gak sama, tapi kan ada gak bedanya. Tak semuanya sama ke dunia ini. Kelas ini menarik karena dari semua karakter anak atau semua karakter teman-teman itu ada disatukan di dalam kelas ini. Jadi tuh kelas ini tuh kayak lengkap, serba ada dan serba bisa. Kelas ini menarik tuh karena ya itu kebersamaannya. Dulu tuh kita semua tuh nggak terlalu kayak gimana-gimana gitu kan. Tapi semenjak kelas 12 ini kita tuh kayak lebih dekat, lebih terbuka. Jadi kayak suka lah waktu di Sapmi. Yang buat menarik nih boleh sebut merek kali ya? Sebut merek ya? Habibie sih. Nah, lagi jam pelajaran keluar gitu kan. Terus entah ada apa? Setan-setan kelas nih. Banyak. Nih satu gak nih? Nah, itulah deh. Kelas ini menarik tuh karena kita tuh selalu kayak bersama, selalu kayak kompak dan misalnya kawan butuh sesuatu dibantu. Kompakan. Anak-anak sih. Asik-asik. Yang menarik tuh cumanya kawan-kawan satu siapa ya? Kayak kompak gitu. Kelas ini menarik tuh karena kelas ini nih punya banyak jenis anak loh. Dari yang bandel, yang ambis, yang pendiam, yang ekstrovert gitu. Jadi kelasnya tuh nggak kelihatan kosong gitu. Jadi banyak aktivitas, entah itu waktu jam kos atau waktu jam pelajaran. Teman-teman ini mungkin berbeda dari yang pernah saya temui itu. Mereka ini spesial. Sifat mereka tuh unik masing-masing, yang buat saya itu kesan mereka tuh ada dalam pikiran saya. Sehingga itulah mungkin yang buat kelas ini itu menarik. Kalau ini teman-temannya sih, teman-temannya pada asik gitu kan. Terus tuh kompak juga. Terus teman-temannya tuh lumayan cantik-cantik dan ganteng gitu. Mungkin karena ada Wawa, karena orangnya penyabar. Dan ada Kalista yang sangat seksi sekali. Samaannya sama di kelas ini tuh banyak pelawaknya. Wow, sangat banyak. Yang buat kelas ini menarik tuh pertama manusianya banyak jenis. Mungkin maksud saya tuh banyak jenis tuh dari sikapnya, egonya itu banyak. Jadi gimana ya? Anak-anak siswa itu nggak bikin saya bosan gitu, Bah. Jadi semuanya itu ada berkarakter masing-masing. Pesan buat teman-teman, kita udah bentar lagi lulus. Udah lulus malah. Saya harap kalian tetap semangat untuk mengejar mimpi-mimpi kalian. Jika menemui kendala, janganlah berkecil hati, terus tingkatkan semangat kalian. Jika satu pintu tertutup, maka banyak pintu kesuksesan yang menunggu kalian. I love you. Nanti kalau udah lulus, jangan lupa ya, misal ketemu tengah jalan, bawa apa mobil ke, tegur saya. Kalau tak bawa apa-apa, tetap tegur, berarti saya dah jadi milioner. Semoga kedepannya kita Tak bisa. Semoga kedepannya kita makin sukses, dan kalau ketemu di jalan nanti pas sudah tamat, kita ndak sombong atau apa gitu, pasti bisa saling sapa. Mungkin itu aja. Sebelum ini saya mau ucapkan terima kasih loh untuk semua teman yang udah
membantu selama 3 tahun nih, kayak Wawa sering ngasih jawaban ke siapapun lah gitu kan. Tunggu loh. Bentar. Nanti tuh kalau udah sukses semua tuh, kalau misalnya ketemu di jalan tuh jangan lupa nyapa ya gitu. Pesan dan kesan untuk kelas ini. Nggak bilang makasih untuk 3 tahunnya. Di sini saya bisa jumpa kawan-kawan kayak kita. Semoga nanti kita sehat selalu, sukses. Kalau ketemu jangan sombong. Pokoknya saya minta maaf dan makasih untuk selama 3 tahun ya. Waktu tuh cepat. Waktu hidup ya cepat, apalagi waktu di sekolah. Tinggal ngitung hari kalau untuk saat ini. Jadi cuman minta satu ya sih. Waktu di sekarang digunakan sebaik-baiknya, dan waktu setelah sekolah juga digunakan sebaik-baiknya. Apalagi nanti kita tetap berteman. Semoga tak melupakan saya. Dan aku pun tidak bakal lupakan kalian semua kok. Oke guys. Jangan berubah. Kalau reuni ngumpul, disuruh reuni ngumpul, jangan tidak mau. Itu ya sih. Sehat-sehat. Terus kalau jumpa di jalan, usahakan negor, jangan nak buang muka sok-sok tak kenal gitu. Sukses selalu untuk anak kelas 12-3 sih. Semoga sukses. Semoga Ingat sama aku. Semuanya lah gitu. untuk kesan-kesannya sebelumnya saya mau minta maaf. Mau itu dari perkataan ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau ada nyakitkan hati kalian. Dan mau terima kasih juga karena udah bisa nerima saya di sini dengan baik. Dulu tuh sempat mikir kayak ngapa sih harus MIPA 3? Ngapa enggak yang lain gitu. Tapi sekarang kayak lebih ke ngapa sih selain MIPA 3 pokoknya harus MIPA 3 gitu. Pesan dan kesannya dengan kelas ini, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah, selalu sukses bareng-bareng. Jangan pernah lupakan Dita. Walaupun Dita memang suka marah-marah, suka emosian, dan juga kalau ada yang menyakiti hati, itu mohon maaf. Karena ya kita tidak bisa mengendalikan, karena kita hanya manusia biasa. Mungkin kita bakalan tidak jumpa sama-sama lagi, tidak bakalan sama-sama lagi setelah ini. Dan kita juga bakalan sibuk dengan dunia masing-masing setelah ini. Jangan lupa sama Dita ya. Kalau misalnya kita ketemu lagi nih, misalnya entah itu kita diambil sama Allah atau sama lain, tak tahu lah dah kan umur kan kita tak tahu kan. Kalau bisa kita tegur siapa, jangan nak apa namanya tuh alih pandangan lah. Semoga kalian jadi orang sukses dan ingat sama anak kelas ini dan sering-sering ngumpul insyaallah. Dah. Pesan dan kesannya makasih untuk 12 untuk MIPA 3. Saya juga minta maaf secara pribadi untuk kalian semua. Saya juga mau bilang kalau saya sayang sama kalian semuanya. Untuk kawan-kawan, semoga nanti sukses terus. Kalau misalnya udah banyak duit, bagi lo duitnya 100.
nanti semoga sehat selalu lah pokoknya gitu lah. Udah shouting dari Dek nih. I love you guys, love you, bye bye. Kita tuh udah nak lulus dah. Aku pasti kayak susah. Pesannya tuh kayak kalau ketemu tuh jangan kayak gimana lah, awas tegur sapa gitu. Karena kita tuh 3 tahun sekelas. Biarpun kayak aku tuh sering bekek-bekek tak jelas apa lagi lah, tapi tuh jangan kayak ketemu tuh nak saling bawa muka lah apalah. Itu ya sih. Untuk semuanya tuh semoga bahagia. Pesannya aku kan udah mau kausi gitu. Jangan lupakan aku. Walaupun aku sering emosi dengan kalian, cuma tujuan aku tidak pernah untuk nyakitin, tidak pernah buat nyakitin hati kalian. Kayak gitu lah. Yang penting nanti nikah kirim aja undangannya ya, nomor rekening biar aku transfer. WA Telegram aja. Kesannya ya aku senang sih dapat kelas macam ini. Terus gimana ya, semuanya itu baik-baik, ndak ada yang kayak ngejulit gitu, ndak ada sih menurut aku. Pesannya ya, pokoknya kalau misalnya kalau udah lulus kan, udah besar dah, semua udah sukses dah. Kalau ketemu di jalan tuh janganlah nak sombong-sombong, manggil lah gitulah. Tuh ya. Kesan dan pesan ya. Kesan pertama tuh memang awalnya kita ndak asik karena kita tahun corona memang awalnya agak canggung. Tapi memang untuk di banyak kelas memang kelas kita paling oke sih. Dan untuk pesan anak-anak kelas 12 MIPA 3, tolong ya kalau kita dah kemana-mana jangan lupakan kita. Jangan tahu pula ya kalau kita tuh mungkin tidak sesering itu kita ketemu. Tapi pokoknya jangan lupakan kita lah ya. Siapa pelawak, siapa yang suka kasih jawaban, siapa yang kompak, kita semua kompak. Cuma pokoknya jangan lupakan kita lah. Kesan dan pesannya untuk kelas ini, janganlah kalau dah lulus jangan lupa dah sama kita ni, yang dulu sama-sama. Pokoknya janganlah lupa sama kita ni. Dulu kita susah senang pun sama-sama. Belum kenal dari awal, belum kenal apa-apa masuk sekolah ni, belum tahu apa-apa. Sampai sekarang udah kayak keluarga dah. Untuk pesan aku ni, tak usahlah lupa sama kawan. Intinya, kalau dah sukses, ingat ya kita main-main dulu macam mana, tidur sama-sama. Suka wow, suka ada yang bikin nangis, suka ribut dalam kelas, suka banyak lah hal ke sini ni. Jadi jangan lupa lah kenangan kita walaupun entah kita ni dah lulus lah. Moga sukses ya untuk semua. Ada dari pesan menurut saya, pesannya pertama, kalau kesan saya senang di kelas ini karena kita tuh bisa bekerja sama dan bisa sama-sama nolong teman. Dari misalnya teman susah ini kita bisa bantu, teman susah ini kita juga bisa bantu. Dan kalau pesan buat teman-teman yang lain, kalau kita udah lulus nanti semoga kita nggak saling sombong, kayak misalnya kita ketemu kita bisa saling sapa ataupun bisa meet pagi buat kita reuni guys. Untuk pesan kelas ini, kita nih di masa depan tuh kan pasti bakalan kayak pisah-pisah gitu lah kan. Nah jadi dimanapun kalian berada, kalian tuh minimal tuh kalau ketemu tuh nyapa, gak usah kayak ada sini nih nggak disapa gitu kan. Minimal disapa lah, bilang say hi atau apalah, terserah, bebas, yang penting disapa, jangan sombong. Selalu ingat teman-temannya yang ya pokoknya di SMA inilah. Pesan dan kesan. Nah, kita kan nanti kan pisah nih.
Semoga kedepannya masih bisa lah ketemu lagi gitu. Nah itu aja. Kesan dan pesannya buat kita tuh kalian tuh, semoga kalian ke depannya sukses dunia akhirat, dan jika kita bertemu jangan lupakan kami semua. Jangan sampai lupa lah ya. Kalau udah sukses semua gitu. Apa ya? Ini kayak gitulah. Nah, pesan aku satu ni untuk anak kelas ni, semoga apa yang kita impian tercapai. Pesan dan kesan, jangan pernah berubah. Satu lagi, jangan berkawan, jangan milih-milih terus. Tetaplah jadi kawan yang baik, jangan pernah berubah. Kalau kami ada salah sama kita, apa? Nah, inti kita tuh yang terbaik, Kak. Kami tak tahu kita nilai kami gimana orangnya, tak tahu. Nah, itu yang inti, semoga kita sukses ke depannya, jaga kesehatan kita, jadi anak yang baik. Nah, makasih. Kalau pesan, mungkin semua kesannya baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk pesan, kan setelah ini kita lulus nih. Ini jadi titik mulai lah untuk kita menuju kedewasaan gitu. Jadi saya harap untuk kita nih yang masih hitungannya manja atau ketergantungan dengan orang lain, biasakanlah untuk ketergantungan dengan diri sendiri gitu. Jangan susah-susahkan orang lah untuk kedepannya. Apalagi untuk beberapa anak mungkin ada yang masih suka bergantung dengan orang lain. Ya, jadi di titik ini kita belajar untuk jadi orang yang lebih baik ke depan. Untuk kita ni, kalau kita dah besar nanti, misalnya kita dah punya anak, atau mungkin masih pengangguran, masih kuliah, atau mungkin masih kerja, janganlah kita sekali-sekali lupakan kawan kita yang pernah membuat kita bahagia sebelumnya. Kesannya tuh cukup menyenangkan selama 3 tahun, nggak sampai 3 tahun sih. Terus nggak banyak sih, soalnya gimana ya, kalau menurut Windy tuh selalu menyenangkan ya, terus soalnya nggak ada pernah kayak mengalami sesuatu hal yang berkelahian atau apa gitu, jadi cukup menyenangkan. Terus buat pesannya, pesan untuk teman-teman, satu aja sih, jangan melupakan teman-teman di bangku masa SMA, karena nanti kalau udah tamat SMA tuh kita tuh udah bakalan jarang buat ketemu atau apa gitu, kecuali ada satu hal yang mempertemukan kita. Itu aja sih pesan dari Windy. Nah, untuk pesan-pesannya untuk kelas ini nih, jangan pernah lupain saya ya. Kalau lupain saya aku tampar kita ya. Jangan lupakan teman-teman, kalau misalnya udah pada sukses itu jangan lupakan. Terus kalau ketemu di jalan pun jangan sombong lah. Kesan saya di kelas ini nih nggak bisa unforgettable lah, bisa dilupakan. Pertama, mungkin kalau dibandingkan dengan SMP, jujur SMP tuh kayaknya cuma icip-icip, tapi pas masuk SMA tuh baru terasa. Dan untuk pesan saya yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman saya yang udah berteman dengan saya dari kelas 10. Mohon maaf juga kalau saya sering berkata kasar. Saya jujur orangnya emosian, jadi kadang tuh gampang tersulut. Saya minta maaf gak kalau saya banyak salah. Saya suka ngolok-ngolok. Ataupun saya kayak gimana-gimana, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Pesan saya untuk anak kelas MIPA 3, kalau misalnya ketemu di jalan, semoga semua sukses semua. Kalau ada yang tidak sukses, panggillah kawan-kawannya.
Saya pun berharap anak MIPA 3 tidak berubah. Jujur, saya dulu sempat mikir tekanan pressure saya di rumah tuh tidak kuat. Tapi setelah saya masuk MIPA 3, mungkin saya bisa melupakan semuanya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk MIPA 3. Semoga kalau misalnya kita ada yang tidak sukses, tolonglah kita rangkul sama-sama. Jangan sampai lupa. Walaupun terasa singkat, tapi saya rasa semuanya bisa semangat lagi, ketemu lagi sampai di akhirat, sampai jauh sekali. Dan itu bisa ketemu lagi. Mau kita kuliah, mau kita kemana, kerja segala macam, tolonglah jangan sampai hilang solidaritasnya. Saya percaya sama kalian bahwa MIPA 3 ini bukan kelas yang bisa dianggap remeh, bukan kelas yang biasa-biasa, tapi kelas yang sangat-sangat luar biasa. Terlebihnya dengan banyak-banyaknya manusia-manusia di sini nih yang sangat beragam. Itu menurut saya kelas yang luar biasa lah. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi. Udah lah pokoknya makasih. Dadah. Falling in love with you was the easiest thing I've ever done. Nothing matters to me but you. And every day I'm alive, I'm aware of this. I loved you the day I met you. I love you today, and I will love you the rest of my life.